Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak kita semua untuk belajar satu buah lagu yang akan kita nyanyikan nanti di akhir ibadah. Judulnya Bukan Keperkasaan dan Kekuatanku. Kita akan menyanyikannya sekali ya. Syukur bagimu ya Tuhan, hidupku adalah anugerah Tuhan. Suka dukaku hadapi, tangis tawaku alami, senyum dan air mata silih berganti. Terima kasih ya Tuhan, Kau memanggilku jadi pelayan Tuhan. Kau besertaku tiap waktu, Kau membimbingku selalu, membantuku untuk terus mengandalkan-Mu. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Sekali lagi, terima kasih ya Tuhan, Kau memanggilku jadi pelayan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memanggilku jadi pelayan Tuhan. Kau besertaku tiap waktu, Kau membimbingku selalu, membantuku untuk terus mengandalkan-Mu. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Lagu yang sangat indah gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Ko Sansan. Lagu ini diciptakan oleh Ko Sansan, diambil dari Zakaria kalau nggak salah. Jadi kiranya setiap lirik, setiap kata-kata yang ada di lagu ini bisa kita imani bersama dan menjadi panggilan kita. Saya mau sapa kita sekali lagi karena ada yang baru-baru juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Februari. Gimana? Bulan Januarinya cepat atau lama? Cepat. Cepet, ada yang berasa lama? Saya berasa lama kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi hari ini masuk bulan Februari, banyak banget event di bulan Februari gitu ya. Minggu depan udah mau Sinja, nanti ada pemilu, Valentine, kita masukin masa prapaskah. Saya nggak tahu gimana perasaan teman-teman saat ini. Mungkin ada yang dipenuhi dengan kekhawatiran memasuki pemilu, siapa presiden yang akan memimpin kita gitu ya. Atau mungkin ada yang penuh dengan excitement, menunggu angpau. Atau mungkin ketar-ketir harus ngasih angpau. Tapi apapun kondisi kita, teman-teman, Tuhan mengundang kita untuk datang beribadahnya di pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak.
Teman-teman, kita mengimani dan mengamini bahwa Allah yang menjadikan kita adalah Allah yang rindu agar kita, kepunyaannya, mau datang beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita berdiri dan kita mau angkat suara kita menyembah Allah sang sumber cinta dan kehidupan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendapat dari-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada hati salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bersamamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, ada yang lihat tema kita hari ini di slide atau di grup WhatsApp? Iya, suaranya kecil tapi saya mendengarnya. Regenerasi. Betul sekali teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan terkait regenerasi. Awalnya pas dapet tema ini saya mikir gitu ya, kalau tema ini dibawain di bulan Desember, Januari, mungkin sangat ngebantu teman-teman formatur pengurus ini cari pengurus-pengurus baru. Tapi saya percaya juga bahwa apapun yang terjadi itu bukanlah suatu kebetulan. Panggilan melayani ada bukan cuma 2 tahun sekali ketika kita mau ganti kepengurusan, tapi akan selalu ada dan menghidupi kita di kapanpun dan dimanapun. 1 Petrus 4 ayat 10-11 berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan membekali kita masing-masing dengan talenta yang berbeda-beda. Dan ya, undangan untuk melayani itu akan selalu ada. Untuk itu maukah kita menggunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan namanya? Tuhan tersedia bagi orang
lagu yang baru saja kita nyanyikan, menggunakan seluruh hidup kita, menggunakan talenta kita, melayani dan menjalankan praktek regenerasi gitu ya teman-teman, mungkin tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Sebagai manusia yang berdosa, kita hidup dengan berbagai tantangan dan juga keterbatasan. Kalau kita boleh sama-sama melihat kembali ke dalam diri kita dan merenung gitu ya, mungkin ada sebagian dari kita yang punya ketakutan, perasaan gak yakin, khawatir akan kemampuan kita ketika kita dipanggil untuk melayani. Hal-hal yang membuat kita pada akhirnya menolak dan melarikan diri dari panggilan tersebut. Atau kita masih cenderung nyaman dengan kehidupan kita, dengan berbagai kesibukan yang ada, pada akhirnya melayani bukan jadi urutan prioritas yang pertama, tapi urutan yang kesekian dalam kehidupan kita. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada juga dari kita yang sudah terbiasa dengan yang namanya pelayanan. Dari kecil sampai sekarang mungkin setiap hari Minggu nggak pernah absen gitu ya dari pelayanan. Maka ketakutan kita mungkin bukan lagi untuk tampil dan bekerja, tapi apakah ada orang lain yang bisa melakukannya sebaik saya? Apakah ada orang lain yang bisa memenuhi standar tertentu yang sudah dibuat? Tanpa sadar ini menjadi sebuah sikap yang angkuh dan sombong dan membuat proses regenerasi juga jadi terhambat. Sehingga mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kehendak siapa yang kita turuti selama ini? Kekuatan siapa yang kita andalkan dalam pelayanan kita? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau adakah Allah turut bekerja dalam pelayanan kita? Sambil kita merenungi topik ini teman-teman, kita mau mengangkat sebuah nyanyian, Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Sedang ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakku kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Saat ini, mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan, membawa segala dosa dan pergumulan kita kepadanya. Kami yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, melalui Engkau kami belajar bagaimana kami bisa menjadi murid yang melayani. Melalui kehadiran-Mu kami juga belajar bagaimana Engkau sebagai Allah turut memanggil orang-orang lain untuk melayani Engkau, mengerjakan tugas pekerjaan-Mu di bumi. Namun kerap kali kami menyadari bahwa keberdosaan kami menghalangi kami untuk meneladani Engkau. Untuk itu ampuni kami akan segala dosa dan kebersalahan kami ya Tuhan, dan sucikan kami, murnikan kembali motivasi kami, agar apapun yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Dengan berdiri kita mau angkat baitan yang kedua, mempersembahkan segala tubuh dan jiwa kita bagi Tuhan. Segala tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan benar. Ku miliki rasa damai
serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Tuhan kamu kali sungguh indah, ada damai hilang keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam tangan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Bagi setiap dari kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita dengan tulus di hadapan Allah, maka pengampunannya nyata atas kita. Dan untuk itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai kepada teman di sekelilingnya. Salam damai. Ya teman-teman, kita bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus telah memerdekakan kita. Anugerah keselamatan yang begitu berharga telah diberikan kepada kita manusia. Kini layanilah ia dengan taat dan setia sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalisme, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup lurus dan kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jauh melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup lurus dan kasih-Nya pun nyata. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan boleh mengundang kami kembali beribadah di tempat ini bersama dengan rekan-rekan seiman kami. Jikalau saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau hadir bagi kami ya Tuhan, Engkau yang mau menerangi hati kami, Engkau yang mau menjadikan hati kami layaknya tanah yang gembur yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, beri kami konsentrasi penuh untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, menyimaknya dengan baik, dan nantinya juga boleh menyimpannya dengan baik dalam hati kami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Tolong juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu untuk menjadi pengingat, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1
1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 21 berbunyi demikian. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau akan mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya sekedar membaca, mendengarnya, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Saya akan memutarkan satu video. Silakan teman-teman menyimaknya dengan baik video ini. Barangkali subtitlenya juga bisa ikut ditampilkan ya. Sudah siapkah videonya? Ya. Oke, silakan disimak. Specifically designed to test your spatial awareness. Meet the Brain Games Double Dutch team.
Now, what does jumping rope have to do with the brain? Well, double Dutch requires off-the-chart spatial awareness. And today, these kids are going to help us test yours. For this game, all you have to do is keep track of the number of times that either of the girls in green jumps. You'll count each time one of them lands a jump, like this. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. Oke, bisa dipahami tugasnya teman-teman apa? Menghitung jumlah lompatan dari tim hijau. Oke, kita sama, pertanyaanku, kelihatan nggak videonya? Sampai ujung belakang sana kelihatan? Aman? Oke. Jadi teman-teman silahkan menyimak, silahkan menghitung dengan cermat jumlah lompatan dari tim hijau. Oke, siap? Siap ya? Oke, silahkan dilanjut. When the whistle blows, start counting. Ready? Go. Stop. So, Oke. Berapa jumlahnya? 35, 30? Ada 33, ada jawaban lain? 33 setengah? Setengahnya gimana maksudnya setengah? Oke, 33, 35, ada lagi jawaban lain? Aku sih ngitung 38 teman-teman. Nah, pertanyaanku, ada yang lihat hal aneh sepanjang diputarnya video ini? Maksudnya selama berlangsungnya lompatan-lompatan tadi ada yang mengamati hal-hal aneh? Ada pemain dari tim lain yang ikut lompat bersama dengan si hijau itu. Oh, ya, itu memang. Kan memang tugasnya kan lompat tapi kita cuma ngitung yang hijau tapi semua boleh lompat. Ada yang mengamati hal-hal aneh? Ada cowoknya. Iya, timnya cewek cowok kok memang. Itu ada cowok tuh. Ada lagi yang mengamati hal-hal aneh? 3 orang yang lompat, bisa, nggak masalah sih 3 orang lompat. Oh, kayaknya enggak ya. Itu hitam deh. Oke, ada lagi? Ada ayamnya. Oke, ada yang mengamati ada ayam yang lewat. Ada lagi? Ya udah, daripada penasaran dilanjut aja videonya. Silakan. how many jumps did the green team make? Did you say 38? If so, you agreed with 40% of our test audience. Now, some of you may be onto us, but for those of you who aren't, did you happen to notice anything else going on during the double dutch? Maybe a giant chicken strolling right through the middle of the set and doing a Nah, funky ada chicken ayamnya ya dance? teman-teman ternyata. Bener. Now, some of you may have missed that funky chicken, but many of you probably saw it. And that's okay, because the chicken was just there to distract you too. Here's the real question. What color was the wall behind the double dutch game? Here's a hint. It wasn't the same color at the end as it was when they started. Warna temboknya The pun back ganti. wall was changing Sadar color nggak, the teman-teman? entire time, from bright blue to bright red. Nearly everyone misses it. But why? It turns out there's far too much information coming in through the eyes at any given moment for the brain to fully process all of it. As a result, the brain has to act like a spotlight, focusing our attention on some parts of the scene but not others. Now, most of you were probably paying attention to the jumpers, and some of you may have suspected that something strange was going to happen, and so you saw the chicken. But you probably weren't paying attention to the back wall. And what we don't pay attention to, we don't see. And hey, for those of you who managed to catch everything so far, did you notice that we also swapped the rope turners out halfway through? Ada yang sadar? Gotcha. Ada yang sadar yang terakhir kalau yang megang tali pun ganti? Enggak ya? Ya itulah teman-teman. Rupanya penelitian membuktikan bahwa otak manusia ketika dihadapkan oleh banyak stimulus dalam satu waktu, kita cuma bisa melihat satu hal secara fokus. Bahkan sistem kerja otak kita tuh lebih seperti spotlight. Lampu sorot kayak teater ya, lampu sorot itu kan cuma fokus ke
ya yang disorot, yang lainnya gelap. Cara kerja otak kita rupanya seperti itu, hanya seperti lampu sorot. Kita lagi fokus ke sesuatu, kita bahkan nggak bisa lihat hal lain. Bahkan tadi kalau teman-teman sadar dikatakan ayamnya itu sebagai distraksi. Bahkan kita aja belum tentu bisa lihat yang distraksi, apalagi yang nggak distraksi kayak lampu, kemudian background, kemudian tadi ada pemain ganti dan lain sebagainya. Nah, rasa-rasanya teman-teman bisa di next PPT-nya. Oke, masih di freeze. Nah, dan rasanya teman-teman ketika kita video ini bicara soal sistem kerja otak begitu ya, tetapi rasa-rasanya tidak hanya soal sistem kerja otak, tetapi juga bagaimana manusia bekerja. Ketika seseorang sedang sangat fokus dalam melakukan sesuatu hal, ia sangat mungkin untuk melupakan berbagai hal lainnya, bahkan tanpa ia kehendaki. Misalnya, ada orang yang begitu konsentrasi dalam pekerjaannya sampai ia lupa jam, nggak sadar waktunya, kerja dari pagi tahu-tahu loh udah jam 8 malam loh, lama banget gitu ya, nggak sadar. Kita lupa kalau ada schedule lanjutan setelah pekerjaan itu, bahkan bisa aja kita lupa makan. Sering lupa makan karena asik kerja? Pernah ya kejadian? Oh, ada yang enggak, ya udah bagus lah, kalau soalnya ini ya perutnya sakit ya jadi pasti sadar. Tapi kadang bisa aja kita nggak sadar gitu, asik kerja ternyata wah perutku sakit aja nggak kerasa gitu. Nah, juga orang-orang yang misalnya sedang berlomba lari, ia akan begitu fokus dengan garis finish sampai ia tidak dapat mendengarkan riuhnya suara penonton. Mungkin penontonnya sorak-sorai, dia nggak kedengeran, nggak tahu kenapa nggak kedengeran oleh sistem tubuhnya, padahal ada itu, dan karena dia terlalu fokus dengan garis finish. Bahkan ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang sangat sulit, bisa saja kita terlalu fokus pada hal itu sampai-sampai kita hanya mengerjakan hal itu sendirian, dan pada akhirnya kita menjadi kelelahan sendiri. Next. Nah, rasanya ini juga teman-teman yang dialami oleh Elia. Kalau kita melihat bacaan kita, tetapi dari perikop sebelumnya, yaitu 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, persis di atas bacaan kita. Tadi kan bacaan kita bicara soal Elia yang sudah di Gunung Horeb begitu ya. Nah, sebelum itu diceritakan bahwa Elia itu dibangunkan dan diberi makan oleh malaikat Tuhan. Kenapa ya? Kok sampai malaikat Tuhan aja yang bangunin Elia gitu loh? Kenapa Elia kayak begitu mungkin lelah atau apa sampai yang bangunin tuh sampai malaikat Tuhan? Disebutkan dalam bacaan tersebut bahwa Elia begitu ketakutan dan pergi menyelamatkan diri setelah mendengar dirinya akan dibunuh oleh Isabel. Kalau tahu ceritanya kan sebelumnya itu Elia istilahnya dalam tanda kutip ada pertandingan gitu ya, bukan pertandingan sih, tetapi antara Elia dan nabi-nabi Baal, di mana mereka berlomba untuk membakar korban bakaran dengan cara memanggil Tuhannya. Nabi Baal mencoba memanggil Tuhannya, tapi Tuhannya nggak membakar korban bakaran, sedangkan Elia berhasil. Nah, justru ketika dalam tanda kutip memenangkan pertandingan itulah muncullah ancaman pembunuhan dari seorang yang bernama Isabel, istri Ahab raja pada masa itu. Nah, ketika mendengar ancaman pembunuhan ini, Elia sangat ketakutan. Sangat ketakutan ketika mendengar ia akan dibunuh oleh orang lain. Nah, dalam hal ini teman-teman, Elia sesungguhnya begitu fokus pada ketakutan yang ia miliki, hingga bahkan ia melupakan salah satu hal yang bahkan paling mendasar di dalam kebutuhan hidup manusia, yaitu makan. Makan aja sampai diingetin malaikat Allah, sampai disediakan oleh malaikat Allah. Kenapa? Karena dia terlalu fokus pada ketakutannya sampai ia bahkan lupa makan dan merasa ingin mati saja. Nah, tetapi kejadian ini tidak hanya terjadi itu saja teman-teman. Di dalam bacaan kita tadi di ayat 8 sampai 10 menyebutkan demikian. Di sana ia masuk ke dalam ayat 8. Ia pun bangun, jadi setelah makan itu diberi makan, kemudian Elia bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari, 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Nah, inilah baru perikop yang kita baca terjadi. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang.
Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Nah teman-teman, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa tampaknya Elia juga lagi-lagi begitu fokus pada apa yang ia kerjakan. Kalau kita membaca bagian-bagian sebelumnya soal Elia, kita dapat melihat bahwa Elia adalah seorang nabi yang begitu dipakai Tuhan untuk melakukan berbagai pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi saksi kehebatan Tuhan di antara Allah lain. Berbagai mujizat telah dibuat Allah melalui Nabi Elia. Banyak hal dari membakar korban bakaran itu juga sebuah mujizat, dengan cuma manggil nama Allah kemudian korban bakaran itu terbakar. Kemudian Elia diberi makan dengan burung gagak dan lain sebagainya. Elia melakukan mujizat penyembuhan dan lain sebagainya. Elia dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan Allah. Tetapi justru hal itulah yang membuat Elia hanya berfokus pada apa yang ia kerjakan. Fokus Elia hanyalah semata pada pekerjaan Tuhan yang ia kerjakan. Sehingga ia tidak dapat ketika ia mendapatkan ancaman pembunuhan dari pihak lain, ia merasa, loh, kok aku sendirian? Bisa di next. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, keputusasaan yang dialami Elia bukanlah disebabkan hanya karena faktor eksternal di luar dirinya. Memang sih ada ancaman pembunuhan, tetapi bukan hanya itu yang menjadi penyebab keputusasaan yang dialami dalam diri Elia. Justru hal yang lebih besar dari itu adalah karena Elia begitu fokus pada dirinya, apa yang ia kerjakan, dan ketakutan yang dihasilkan akibat pekerjaannya, sampai-sampai ia tidak dapat melihat hal lain di luar dirinya, hal lain yang ada di sekitarnya. Dan ironisnya teman-teman, sampai ia tidak dapat menyadari keberadaan Tuhan yang ia layani. Barulah ketika kita lanjutkan bacaan tadi, Allah menyapa Elia dengan banyak cara begitu ya, dari angin besar, dari gempa bumi, dari api. Allah mencoba membuat Elia menyadari bahwa Allah itu hadir justru melalui angin sepoi-sepoi. Nah, hal ini mau mengatakan bahwa Allah menunjukkan diri bagi Elia bahwa ia tidak hanya semata hadir dalam peristiwa-peristiwa spektakuler di dalam hidupnya, di dalam kehidupan. Nggak hanya hal-hal yang spektakuler, angin besar, gempa itu kan hal-hal yang besar, tetapi Allah juga hadir dalam hal-hal yang tidak terlihat, dalam kondisi tenang, dalam kondisi rasanya nggak ada apa-apa. Angin sepoi itu kan hari-hari gitu ya teman-teman, tapi rupanya Allah pun hadir. Dalam kata lain, Allah mau menyatakan bagi Elia bahwa sesungguhnya ia hadir, ia selalu hadir di dalam setiap kondisi kehidupan, baik tenang maupun tegang, baik spektakuler maupun kondisi biasa saja. Masalahnya, Elia begitu fokus dengan dirinya dan apa yang ia kerjakan, sehingga ia tidak dapat menyadari hal tersebut. Atau dalam kata yang lebih tegas, Elia begitu fokus dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sampai ia tidak dapat menyadari keberadaan Tuhan yang ia layani. Ironis ya teman-teman, melayani Tuhan tapi Tuhan yang dilayani gak bisa ditemukan. Gak tahu kalau Tuhan yang dilayani itu ada, tapi melayani Tuhan. Next. Sampai sini dulu teman-teman. Coba kita merefleksikan bersama. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita bekerja, ketika kita berkuliah, apakah kita masih dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kuliah yang kita lakukan? Atau jangan-jangan kita terlalu fokus dalam pekerjaan dan studi kita, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa Tuhan itu memberikan kita berbagai berkat dan pertolongan dalam setiap apa yang kita lakukan. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Ketika kita begitu fokus pada pekerjaan kita, bisa saja kita sadar maupun tidak sadar mengabaikan banyak sekali hal. Misalnya, kita asik dengan pekerjaan ataupun studi kita sampai lupa kita punya keluarga. Kita punya teman. Kita juga masih bisa bersosialisasi dengan orang lain, tapi terhambat karena kita begitu fokus dengan apa yang kita lakukan. Bahkan dengan hal-hal yang paling sederhana, kita lupa makan, lupa minum, lupa mandi, lupa beristirahat.
Hal ini sangat mungkin terjadi teman-teman ketika kita begitu fokus dengan apa yang kita lakukan. Juga termasuk di dalam pelayanan. Apakah ketika kita melayani kita dapat melihat Allah dalam pelayanan yang kita kerjakan? Atau kita sama saja seperti Elia yang hanya fokus dengan berbagai hal detail dalam pelayanan kita, tetapi kita melewatkan Tuhan yang kita layani. Ingatlah teman-teman, sebagaimana dengan video di awal yang memperlihatkan kepada kita bahwa kemampuan kognitif manusia itu membuat manusia begitu fokus akan satu hal dan secara otomatis mengabaikan hal di sekitar mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memang dalam melakukan berbagai hal, melakukan aktivitas, setiap aktivitas di dalam kehidupan kita, kita perlu fokus. Memang perlu fokus itu hal yang bagus dan penting. Tetapi jangan sampai kita sampai di titik begitu fokus, terlalu fokus sampai membuat kita tidak dapat melihat berbagai hal di sekitar kita. Kita melupakan kebutuhan primer kita tidak dapat melihat keberadaan orang lain yang masih mengasihi kita dan ada di sekitar kita. Bahkan terlebih dari itu, kita tidak dapat melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Next, kita lanjut sedikit ya teman-teman. Nah, satu hal lain lagi yang Elia juga rasakan ketika ia fokus pada dirinya sendiri dan membuat ia putus asa dan dengan dirinya sendiri dan pelayanannya adalah ia merasa bahwa ia mengerjakan ini semua sendirian. Ayat yang tadi kita baca, ayat kata terakhirnya dan kalimat terakhirnya berbunyi, hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Aku sendiri yang masih hidup, dia nggak lihat orang lain. Nah, dalam kata lain, Elia yang fokus pada diri dan pekerjaannya membuatnya tidak dapat melihat keberadaan orang lain, bahkan merasa bahwa ia ini hanya bekerja seorang diri. Nah, hal ini jugalah yang semakin membuat Elia merasakan keputusasaan begitu ya, nggak cuma takut dengan ancaman pembunuhan, tetapi juga merasa aku sudah tinggal sendirian, aku kerja sendirian, masih diancam dibunuh pula. Lah terus yang nerusin aku siapa? Lah terus aku kerja ini buat apa kalau akhirnya aku dibunuh dan lain sebagainya. Justru rasa kesendirian ini juga yang membuat Elia semakin merasa putus asa. Nah, hingga akhirnya dalam kelanjutan cerita yang tadi kita juga sudah baca, Allah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Elia tidak sendiri. Di ayat 15, 16, 17 Elia diminta Allah untuk mengutus atau mengurapi beberapa orang, ada Yehu, ada Elisa, tetapi di ayat 18 menarik Allah berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium duia. Berarti Elia tidak sendiri. Kata Alkitab ada 70.000 orang lain yang sama seperti Elia, tidak menyembah Nabi Baal. Nah, justru next. Nah, demikian jugalah teman-teman dengan kita. Ketika kita terlalu fokus mengerjakan sesuatu, bisa saja kita merasa bahwa hanya kita yang melakukan pekerjaan ini sendirian. Misalnya teman-teman, ketika kita menjadi mungkin misalnya aku kasih contoh praktis, ketika kita menjadi koordinator si acara dalam sebuah kegiatan, lalu sedang punya tugas untuk mikirin ide tema acaranya apa ya gitu. Nah, ketika kita secara pribadi begitu fokus untuk berpikir soal ide tema acara, bisa saja kita sampai di titik bahwa kita merasa hanya kita yang bekerja sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu. Aku tok yang mikir dewe, oke, pakai bahasa Jawa, sorry. Cuma aku yang mikir sendiri, yang lain tuh gak ada yang mikir. Ngapain aku susah-susah kerja mikirin sendiri, emang orang lain ada yang mikir gitu. Cuma merasa dirinya mikirin ini sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah anggota si acara yang lain memang tidak memikirkan tema acara? Atau jangan-jangan kita yang tidak dapat melihatnya ketika kita begitu fokus pada pekerjaan tersebut. Dan hal ini sering terjadi di dalam dunia pekerjaan maupun pelayanan, teman-teman.
Kita begitu fokus pada pekerjaan, sampai-sampai kita tidak dapat membagikan hal tersebut kepada orang lain. Entah dengan mengajak mereka sharing, meminta bantuan dari rekan kita, bahkan mendelegasikan tugas dan membagi tugas kepada orang lain. Kita terlalu fokus pada tugas tersebut sampai kita tidak bisa berpikir, bahkan tidak bisa melihat kalau ada orang lain yang dapat kita ajak untuk bersama-sama mengerjakan tugas tersebut. Kita justru karena fokus kita yang berlebihan itulah yang membuat kita kabur bahwa ada orang lain di sekitar kita, ada orang lain yang kita bisa ajak kerjasama, ada orang lain yang bisa kita ceritain ini tuh lagi begini dan begitu, ada orang lain yang bekerja bersama kita, bahkan yang kerja sama kita aja belum tentu kelihatan, teman-teman. Next. Dan inilah salah satu hal yang membuat proses regenerasi terhambat. Memang sih salah satu poin dari sulitnya proses regenerasi adalah ketiadaan orang. Bisa. Mungkin ada bagian-bagian pelayanan yang ini orangnya memang nggak ada dan memang nggak ada yang bisa. Mungkin terlalu sulit, maksudnya tugasnya terlalu spesifik atau karena hal lain begitu ya. Atau memang bidang pelayanan ini kurang begitu dikenal sehingga nggak ada yang mau melanjutkan dan lain sebagainya. Bisa saja sih regenerasi terhambat karena ketiadaan orang. Next. Dan memang bisa saja regenerasi terhambat karena ketidakrelaan digantikan. Ada istilah post power syndrome ya teman-teman. Orang-orang yang sudah bahkan udah pensiun aja masih merasa ingin terus bekerja, melakukan hal tersebut. Apalagi kita yang masih kerja, kadang kita nggak rela kalau kita digantikan oleh orang lain. Kita ngepek itu merasa memiliki pekerjaan itu sampai ini cuma bisa dilakukan oleh aku. Mungkin tadi kalau kata Cik Made dalam pengakuan dosa, kalau teman-teman sadar dan ingat, dikatakan kita terlalu tadi ngomongnya kok jadi lupa. Benar-benar kok ngeblank. Ini loh. Aduh, kok ngeblank sih? Ini pinginnya ngerjain ini sendiri, merasa orang lain gak ada yang bisa ngerjain gitu. Ini kan ketidakrelaan digantikan. Oh ini yang bisa cuma aku kok, ngapain ngajarin orang lain susah-susah, ini aku bisa ngerjain ya aku akan kerjain. Memang sih ada juga kesulitan regenerasi karena hal-hal ini, ketidakrelaan untuk digantikan oleh orang lain. Tetapi yang sering kita tidak sadari teman-teman, next, adalah ini. Proses regenerasi juga bisa sangat terhambat karena kita yang melakukan tugas tersebut terlalu fokus pada apa yang sedang kita lakukan, terlalu fokus pada pekerjaan kita, pelayanan kita, hal-hal yang kita kerjakan. Sampai-sampai hal itu secara tidak sadar membuat kita kesulitan untuk melihat, bahkan tidak menyadari keberadaan orang lain. Boro-boro buat minta tolong, boro-boro buat nyari orang buat ngelanjutin, buat meregenerasi. Orang lihat orang buat minta tolong aja belum tentu kelihatan. Orang lihat orang kalau kita tuh kerja bareng aja belum tentu kelihatan. Apalagi sampai titik regenerasi mencari orang baru. Kita menyimpan tugas tersebut hanya bagi diri kita sendiri dan jangankan mau menyerahkannya kepada orang lain sebagai bentuk regenerasi. Bahkan kita saja tidak dapat membagikan tugas itu kepada siapapun juga. Next. Nah teman-teman, dari bacaan hari ini kita diingatkan, kita belajar bahwa terlalu fokus pada tugas juga dapat membawa kita pada posisi yang tidak baik. Sekali lagi, fokus pada pekerjaan adalah hal yang perlu kita lakukan, tetapi waspadalah untuk tidak menjadi berlebihan. Karena akibat dari kita terlalu fokus dengan pekerjaan maupun pelayanan kita jadi tidak dapat melihat keberadaan Tuhan dan tidak dapat melihat keberadaan orang lain dalam apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya teman-teman, sampai kapan kita mau mengerjakan ini semua sendirian? Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari dengan berdiri, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Mari teman-teman kita tenangkan hati di hadapan Tuhan, kita satukan hati kita dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami terima di dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Mungkin Tuhan tidak hanya menyapa kami dari firman, tetapi Tuhan juga bisa menyapa kami dari ayat yang dibacakan, dari pujian yang dinyanyikan, oleh kata-kata yang boleh disampaikan dan lain sebagainya. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur dengan cara apapun Tuhan menyapa kami, tapi kami yakin dan percaya sesungguhnya Engkau hadir bagi kami, Engkau mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan Engkau memberikan kami damai sejahtera melalui apa yang kami lakukan dalam ibadah ini. Tuhan ajar kami untuk boleh hidup di dalam keseimbangan. Ketika kami bekerja, seringkali kami terlalu fokus pada pekerjaan kami sampai kami mengabaikan orang lain. Kami tidak sadar akan keberadaan diri orang lain. Bahkan terlebih lagi kami bisa saja melupakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, tetapi ajar kami dengan apapun yang sudah kami dengar pada saat hari ini, untuk boleh hidup dengan lebih baik, untuk boleh menyeimbangkan setiap hal yang kami lakukan. Fokus memang hal yang baik ya Tuhan, tetapi jangan bawa kami menjadi seorang yang begitu fokus berlebihan pada apa yang kami kerjakan hingga membuat kami melupakan banyak hal di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami secara khusus berdoa bagi pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa ya Tuhan bagi GKI, Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Ya Tuhan, terima kasih untuk komunitas yang baik yang Tuhan boleh berikan di tengah-tengah gereja ini, di mana komunitas Komisi Pemuda ini boleh bertumbuh, boleh terus ada, terus eksis ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami berdoa untuk setiap proses yang sedang berlangsung di dalam Komisi Pemuda. Mungkin ada program-program yang masih sedang dijalankan menuju akhir tahun program, maupun juga proses regenerasi penyusunan program baru yang sedang berlangsung. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan ini. Tolong mereka dan ingatkan mereka untuk tidak hanya fokus pada program-program itu semata, tetapi terlebih dari itu biarlah anak-anak-Mu boleh terus melihat orang-orang di sekitarnya. Mereka boleh mengingat siapa yang sesungguhnya ia layani. Bukanlah program-program itu ya Tuhan, tetapi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi Komisi Pemuda ini, dan terlebih semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan, bagi keluarga, bagi pekerjaan, studi yang dilakukan oleh setiap anggota jemaat di Komisi Pemuda ini. Tuhan yang mau terus ada bagi anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan yang mau terus berjalan bersama anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab tepat pada waktu-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi kegiatan booster sport, yaitu basket dan badminton yang akan dilakukan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya kegiatan ini juga boleh menjadikan kesehatan bagi kami, di mana kami boleh berolahraga, tetapi juga boleh menjadikan keakraban bagi kami, di mana kami tidak melakukan olahraga ini sendirian, tetapi juga bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami. Biarlah orang-orang yang hadir pun juga boleh merasakan kehangatan, keakraban di dalam kegiatan olahraga ini, dan terlebih lagi mereka melihat kebaikan-Mu di dalam setiap percakapan dan perjumpaan yang mereka boleh alami. Tuhan, kami berdoa bagi Nicholas H yang pada hari kemarin berulang tahun. Tuhan yang kiranya terus limpahkan berkat kesehatan. Tuhan sendiri yang mau mengingatkan bahwa
Tuhan selalu ada baginya di dalam hari-hari hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Apapun yang jadi pergumulannya, kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengannya. Tuhan yang akan terus menopang hidupnya hari lepas hari. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang sedang berduka. Ada Ryu dan Niki yang baru saja ditinggal pulang oleh kakek yang dikasihi, juga Esther yang baru saja papahnya dipanggil pulang oleh-Mu. Tuhan, kami turut bersimpati dengan teman-teman kami turut berempati dengan teman-teman kami. Kami tahu pedihnya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang melawat hati setiap anak-anak-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan di masa duka pun, bahkan di lembah kelam pun Engkau beserta dengan kami. Demikian juga dengan Niki, dengan Ryu, dan dengan Esther. Engkau mau beserta dengan mereka, Engkau yang mau menopang hidup mereka, dan biarlah mereka juga boleh mengingat dan menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Gembala Agung. Tuhan yang senantiasa ada bagi mereka, Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Seperti di dalam hari-hari kehidupan yang lalu, tetapi juga hari-hari kehidupan masa kini setelah mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, terkhusus mendekati hari-hari pemilu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Di tengah kondisi yang makin hari makin panas, makin ramai, kiranya Tuhan yang boleh menolong bangsa ini. Di tengah setiap perbedaan pilihan yang ada, di setiap perbedaan hal-hal yang kami justru mengganggu, memecah belah bangsa kami, tolong kami, ingatkan kami sebagai bangsa Indonesia untuk boleh terus hidup di dalam damai. Perbedaan pilihan bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk hidup dalam perdamaian. Justru meskipun berbeda pendapat, ajar kami untuk boleh terus hidup bersama-sama. Ya Tuhan, juga tolong kami sebagai warga negara yang baik, untuk kami boleh menentukan pilihan kami. Kami boleh dengan bijaksana, kami boleh dengan hikmat-Mu, kami boleh mempelajari dengan baik setiap apa yang hendak kami pilih. Dan ketika pada harinya nanti 14 Februari kami boleh menggunakan hak pilih kami, Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami mempertanggungjawabkan pilihan kami. Kami boleh memilihnya dengan baik karena kami bukan asal pilih, bukan asal oh ya sudah kami pilih saja, atau bahkan kami memilih untuk golput. Tetapi apapun yang menjadi keputusan kami, apa yang menjadi pilihan kami, biarlah itu adalah keputusan yang baik bagi kami. Itulah keputusan yang kami pelajari dan kami dapat pertanggungjawabkan. Karena kami benar-benar dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan segala ketekunan kami memilih dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, kami naikkan pokok-pokok doa ini dan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya Tuhan yang mendengarkan doa ini, dan kami akan menutupnya dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan.
dengan kepalanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima, baik itu dari segi materi, kemampuan kami, bakat kami, talenta kami. Ini semua juga kami mau serahkan kepada Engkau ya Tuhan, untuk boleh Engkau pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah ya Tuhan, kerajaan-Mu juga dapat diperbesar, diperluas melalui setiap berkat yang kami berikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Engkau. Amin. Ibadah kita hari ini kita belajar bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, tugas dan panggilan melayani bukan pekerjaan kita seorang saja, tapi tugas kita bersama. Tuhan telah menempatkan orang-orang di sekitar kita dengan porsi dan perannya masing-masing. Untuk itu maukah kita membuka mata kita, mengulurkan tangan kita untuk melibatkan orang lain di dalam pelayanan ini. Sebab ingatlah bahwa bukan karena keperkasaan dan kekuatan kita mampu melakukan segalanya sendiri, tapi karena Allah turut bekerja. Syukur bagimu ya Tuhan, hidupku adalah anugerah Tuhan. Suka duka ku hadapi, tangis tawa ku alami, senyum dan air mata silih berganti. Terima kasih ya Tuhan, Kau memanggilku jadi pelayan Tuhan. Kau besertaku tiap waktu, Kau membimbingku selalu, membantuku untuk jadi mengandalkanmu. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang mengampuni. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Kebimbangan dan keraguan mungkin gak serta-merta hilang dari diri kita, tapi ingatlah bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Saat ku ragu dan bimbang, ku tak sanggup tapi kasih-Mu menopang. Pertolongan Kau berikan, Kau tak pernah meninggalkan. Kau mampukan ku bangkit dengan iman. Saat ku tidak berdaya, dahsyat badai kehidupan menggelora,
hiburanmu yang nyata, perlindunganmu sempurna, memelihara dalam setiap langkah. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Siapa aku hingga kau mempedulikanku, oleh kemurahan-Mu melayangimu. Segenap kemampuan dan keberadaanku di tangan-Mu Yesus aku berserah. Sekali lagi, bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Biarlah lagu ini boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan memampukan kita dalam setiap langkah. Dan kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Iya, selamat hari Minggu lagi teman-teman. Oke, ibadah kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu, karena seperti biasa kita ada beberapa pengumuman untuk disimak ya. Yang pertama, Komisi Pemuda mengucapkan selamat datang apabila ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Gak ada ya? Ini muka-muka lama semua ya kayaknya. Ya walaupun gak ada, teman-teman diundang untuk hadir lagi minggu depan di ibadah kita. Oh tunggu, sebelumnya ada yang ulang tahun dulu. Nicholas tanggal 2 Februari. Apakah Nicholas ada? Nicholasnya nggak ada. Nanti diucapin aja ya kalau misalnya belum diucapin secara personal. Next,
Oke, jadi ini buat minggu depan teman-teman. Minggu depan kita ada kebaktian lagi di hari yang sama, jam yang sama, hari Minggu tanggal 11 Februari jam 9:30. Temanya ingin cinta sejati atau nafsu. Jadi teman-teman diundang hadir walaupun abis sincaan gitu ya. Semoga masih bisa ke gereja hari Minggunya. Next, penata layanan sebagai berikut. Akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Lakihari dengan penatua Cinike, liturgosnya Semwang, pemusiknya Noah, singersnya Florence dan Randi, multimedia Ryu dan Yogi, publikasi Yogi, sound Yogi, banyak banget Yogi nih. Asher, Agnes dan Ray. Iya, selamat mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Dan kita berterima kasih untuk penata layanan hari ini, untuk Putri yang telah memberitakan firman Tuhan, lalu untuk Ci Elis sebagai penatua, pemusiknya ada Hansel, singersnya ada Eiffel dan Gaby, multimedianya Regita, publikasi Edward, soundnya Shandi, dan asyirnya Cimariana Sedama Ko Hendrik. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Nah teman-teman, kita sebentar lagi udah memasuki masa Prapaskah gitu ya. Jadi teman-teman diundang untuk hadir di ibadah Rabu Abu tanggal 14 Februari pas Valentine sama pas pemilu. Jadi paginya nyoblos, sorenya ibadah gitu. Karena masa Prapaskah juga biasanya ada aksi penyangkalan diri dan puasa, maka teman-teman juga diundang untuk buka puasa bersama dulu jam 6 gitu. Baru nanti jam 7 kita akan beribadah bersama. Akan dilayankan oleh Pendeta Peter, ada orangnya, ni hao. Ya, teman-teman jadi datang gitu ya, kita ibadah bareng-bareng. Oke, next. Nah, hari ini ada olahraga booster sport nanti jam 11:30 sampai jam 2. Tempatnya nanti di lapangan P2 di Peranan, tapi akan kumpul di sini. Apa betul begitu? Siapa? Ray. Ya, betul ya. Jadi kumpul di sini dulu. Jam berapa kumpulnya? Nggak ada jam? Hah? Selesai kebaktian jangan kemana-mana pokoknya berarti ya. Kalau mau ikutan ada badminton sama basket. Next, teman-teman juga diundang untuk ikut melayani di dalam vokal grup Komisi Pemuda. Latihannya itu setiap Jumat malam jam 7:30 di ruangan ini. Jadi yang suka nyanyi daripada cuma di kamar mandi, mending nyanyi bareng-bareng sama kita. Next, bisa hubungin Ci Agnes. Yang mana Ci Agnes? Iya, yang di belakang ya kalau ada yang mau ikutan. Nanti kalau ada informasi akan diinformasikan berikut ya, mungkin di grup WhatsApp atau di ibadah selanjutnya. Oke, thank you. Selanjutnya ada video, boleh kita saksikan bersama-sama. Wah, udah mau pemilu nih. Kita yang umurnya 17 tahun di 14 Februari 2024 berhak milih loh. Ini pemilu pemerintahku. Pemimpin yang asik, pemimpin asik. Pilih saya, pilih aku, pilih Eike. Aku oke. Saya Aku ganteng. Aku berjanji. Aku bersumpah. Duh, males deh. bingung ya? Mau pilih yang mana? Banyak banget. Nah, ini dia 5 karakter pemimpin asing yang mesti kamu cermati. Cerdas. Dia mampu berpikir tajam dan paham dengan cepat. Fokus pada membangun bangsa dan masyarakat. Tegas, tidak ragu dan selalu teguh berpegang pada kebenaran. Jujur, tidak korupsi, terbuka, berkata apa adanya. Toleran. Ia menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, kepercayaan, budaya, dan lainnya. Sosial. Pemimpin yang peduli dan mengasihi sesama. Dan yang pasti setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Nah, cari tahu dari sekarang siapa pemimpin asing pilihanmu.
Carinya dari sumber terpercaya ya. Jangan kena tipu hoax. Dipersembahkan oleh Iya, jadi di waktu yang ada ini, yang tinggal 10 hari lagi, semoga kita bisa sama-sama dengan cermat memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depannya ya, teman-teman. Apakah ada lagi pengumumannya? Tidak ada. Kalau gitu selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.